Nah, eh, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam global health itu tadi communicable disease and risk factors. Jadi communicable disease yang disebut sebagai communicable disease itu sesungguhnya adalah istilah untuk penyakit menular atau penyakit infeksius. Nah, apa namanya? Eh, tapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang communicable disease itu kan infectious disease yang penyakit menular ada vektornya kah atau ada medianya untuk terjadi penularan. Tapi tidak hanya itu yang dibicarakan di dalam global health. Tapi termasuk di dalamnya adalah lifestyle. Bahwa ternyata lifestyle itu menular loh. Gitu. Lifestyle itu gaya hidup itu menular. Sekarang seperti dietary changes ya perubahan pola konsumsi makanan ya dari yang tadinya kita Indonesia ini kearifan lokalnya makanannya adalah pecel, lote ya. Kemudian masuk apa namanya era globalisasi, era kapitalisasi, ada masuk junk food ya, ada masuk makanan-makanan instan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah secara ini apa namanya quote and quote bisa dikategorikan sebagai communicable disease, menular, sesuatu yang dilakukan yang gaya hidup yang itu ternyata bisa berakibat buruk pada kesehatan. Reliance on automobile transport, ya, smoking, stress, urbanization, nah itu semua adalah nah ini ya. Jadi siapa yang bisa menolak untuk tidak minum Coca-Cola, ya? Siapa yang bisa menolak untuk tidak minum apa sekarang anak saya aja itu ada satu minuman soda baru yang katanya populer di TikTok gitu. Yang dari Jepang namanya apa saya lupa dibukanya itu harus dengan eh, tutupnya itu ditekan gitu terus di situ ada handle-nya ada di dalamnya ada kelerengnya itu deh yang kemudian itu buat anak kecil itu menyenangkan sekali. Ternyata rasanya pun ya sama aja soda ya. Rasanya macam-macam gitu ada eh, apa lemon dan lain sebagainya. Nah, itu lifestyle ya. Itu lifestyle yang ditularkan ya karena industrialisasi, karena globalisasi, karena kapitalisasi ya. Nah, ini juga termasuk perhatian di dalam global health. Nah, key concepts in relation to global health itu apa saja yang terkait dan diperhatikan dalam global health ini nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu determinants of health atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, measurement of health status, bagaimana kita menilai status kesehatan di suatu negara dan di seluruh dunia dengan apa namanya? Dengan indikator-indikator yang disepakati bersama. Kemudian the importance of culture to health, bagaimana budaya hubungannya dengan kesehatan. Global burden of disease, ini nanti kita akan bicarakan bagaimana apa namanya permasalahan kesehatan secara umum yang berlaku global. Kemudian key risk factors for various health problems dan organization and function of health system. Nah, nanti organization and function of health system sini nanti kemudian kita akan teruskan ke bagaimana health systemnya di Indonesia atau sistem kesehatannya yang ada di Indonesia. Nah, ini yang pertama. Ya, ini tadi determinant of health. Ya. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada kesehatan itu mulai dari genetic makeup atau faktor herediter, faktor yang diturunkan, sampai ke akses pada pelayanan kesehatan. Ya. Ada umur, ada gender, lifestyle, dan seluruhnya ini bisa kita lihat di bagian ini bahwa determinan dari kesehatan itu secara fisik maupun lingkungan, ya environmental factors. Ada yang juga socio determinant, ya, jadi sosial, ekonomi dan lain sebagainya, ya. Kemudian selain itu tadi yang berkaitan langsung juga ada general factors. General factors-nya itu apa? Kalau kita hidup dalam suatu negara, maka yang mempengaruhi kesehatan itu ada political stability. Nah, stabilitas politik suatu negara itu mempengaruhi.
kesehatan. Ya. Menteri Kesehatannya kuat, Menteri Kesehatannya bagus, programnya bisa jalan baik. Kalau tidak stabil atau ada banyak gangguan, ya program-programnya bisa nggak jalan. Ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan. Kemudian civil rights, bagaimana suatu negara menghargai hak-hak dari warga negaranya. Ya. Ini tergantung sistem negaranya. Jadi kalau kita bisa lihat, seumpamanya kita bicara tentang Korea Utara, bagaimana mereka pelayanan kesehatannya apakah diberikan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh Badan Kesehatan Dunia atau tidak, itu kita juga tidak pernah tahu karena civil rights kita juga tidak pernah bisa tahu sampai sejauh mana di masing-masing negara. Environmental degradation, industrialisasi, apakah ditata dengan baik oleh negara tersebut atau tidak, ya, polusi udara, polusi air dan lain sebagainya. Population growth, ya, ini menyebabkan kepadatan penduduk, ya, bagaimana ini memanage-nya, apakah sudah ada model hunian vertikal dan seterusnya, sanitasi bisa diperhatikan atau tidak. Nah, itu masuk di situ. Kemudian urbanization dan development of country residents. Multisectoral dimensions of the determinants of health, ya, ada banyak lagi contoh-contohnya, ya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan kesehatan tadi, faktor-faktornya itu mempengaruhi. Ya, malnutrisi. Malnutrisi itu banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga maupun yang sedang berkembang, tapi masih ada gap antara kaya dan miskin, kemudian pengelolaan sumber daya yang belum baik. Ya. Kemudian cooking with wood and coal itu juga menyebabkan bisa kanker paru seumpamanya, ya, memasak dengan menggunakan kayu dan atau areng, ya. Itu ada permasalahan juga di sana. Poor sanitation, poor life circumstances, ya, kehidupan keadaan kehidupan yang kurang menguntungkan, ya. Kemudian advertising tobacco and alcohol, apakah penggunaan alkohol jadi diperbolehkan di dalam iklan secara massal, ya. Rokok, ya, kita bisa lihat sendiri di Indonesia bagaimana perubahannya, bahwa dulu rokok bisa mensponsori berbagai macam kegiatan yang kemudian semakin ke sini semakin dipersempit, ya. Kemudian iklan-iklan minuman keras tidak diperbolehkan dan seterusnya, ya. Itu adalah salah satu contoh dari bagaimana implementasi yang mempengaruhi faktor kesehatan. Rapid growth and vehicular traffic, ya, bagaimana pengaturan lalu lintas. Nah, ini kalau kita lihat di poin-poin ini, Indonesia masih punya banyak hal di sana. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan di global health itu adalah measurement of health status. Jadi angka-angka yang menjadi indikator kesehatan suatu negara. Ya, ini kemarin Dr. Ati mestinya juga sudah membahas lebih dalam. Ini kita global saja. Ada cause of death atau penyebab kematian, kemudian life expectancy at birth atau usia harapan hidup, ya. Kemudian maternal mortality rate atau angka kematian ibu melahirkan, ibu hamil. Kemudian infant mortality rate, ya, angka kematian bayi, neonatal, ya, neonatal itu yang baru saja lahir, kemudian child itu balita, ya, child mortality rate. Nah, ini nanti akan kita lihat di SKN bagaimana kondisinya di Indonesia, ya. Kita punya angka-angka ini. Kemudian culture and health atau pengaruh budaya pada kesehatan. Ada traditional health system. Nah, ini tidak selamanya kemudian traditional, yang bersifat tradisional itu buruk, ya. Nanti di sistem kita, ya, di Indonesia, di sistem kesehatan nasional itu ada namanya BATRA atau pengobatan tradisional. Nah, itu termasuk ke dalam satu kearifan lokal yang memang memberikan efek positif pada kesehatan secara evidence based. Nah, tidak ada masalah, ya, boleh. Nah, tapi ada juga culture yang itu bertentangan dengan
kesehatan. Ya, itu yang harus dikurangi. Kalau di sini di slide ini disebutkan ada epilepsi itu yang terkait dengan kepercayaan apakah ini kesurupan, ada gangguan roh halus dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus diberantas ya. Bagaimana kita sekarang kalau momen dulu di zaman saya ada nggak tahu di sekarang ya saya nggak terlalu merhatiin di apa TV itu ada siaran-siaran uji kalau uji nyali masih mending tapi kemudian kalau nangkep roh halus dan lain sebagainya jadi kecil-kecil. Nah itu sebetulnya itu hal-hal yang kurang baik ya untuk pemahaman tentang kesehatan termasuk itu psikosis tuh yang terkait dengan apa namanya bisa diterangkan secara psikologis tapi itu kemudian dibawa ke hal-hal yang lain. Nah itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, tapi kalau pengobatan tradisional dengan herbal artinya bukan bukan saya ngomong tentang tongfang bukan ya, tapi ada memang pengobatan tradisional yang itu diadop ke dunia kesehatan ya, terkait dengan penggunaan tumbuhan atau kemudian penggunaan taruhlah akupuntur. Nah, itu termasuk dalam uh, culture yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan itu masuk ke sana. Nah, berikutnya ini yang lumayan penting di dalam global health itu adalah global burden of disease. Bagaimana kita melihat uh, permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh tidak hanya satu negara tapi seluruh negara di dunia. Ya, di situ disebutkan bahwa akan ada pergeseran dari communicable to non-communicable dari tahun 2004 sampai 2030. Ya, saya sampaikan tadi, communicable itu adalah communicable condition atau communicable disease itu adalah penyakit menular. Ya, non-communicable itu berarti penyakit tidak menular. Apa contohnya penyakit-penyakit menular yang menyebabkan kematian? Ya, itu ada malaria, ada diarrhea, ada TBC, ada HIV/AIDS. Apa contohnya non-communicable diseases? Non-communicable diseases ini ada cardiovascular disease, kemudian ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ya, kemudian dan lain-lain penyakit yang terkait dengan gaya hidup. Kemudian aging population in middle and low income countries. Kenapa ini bisa shifting? Ya nanti kita lihat dengan grafik akan lebih mudah pemahamannya. Itu karena ada aging population. Ya. Kemudian ada socio-economic growth, ada pertumbuhan ekonomi. Ya, sehingga ini semua menyebabkan perubahan. Nah ini secara grafik ya, apa yang ingin disampaikan terkait dengan global burden of disease. Jadi grafik ini adik-adik